Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya ingin membuat nastar ya, Queen of the Cookies. Apalagi kalau lebaran, kayaknya lebarannya nggak jadi kalau nggak ada nastarnya ya. Kali ini nastarnya saya bikin istimewa banget karena butternya saya campur antara Palm Cake Margarin, kemudian ada ini orchid butter, dan satu lagi saya pakai Wisman gitu. Jadi campuran dari 3 macam butter ini nanti jadi nastarnya insya Allah istimewa banget. Lalu tepung terigunya protein rendah, ada susu bubuk, kemudian tepung maizena dan gula halus, kuning telurnya 2 saja, ini yang dicampur di dalam adonan, tapi yang untuk polesan nanti mungkin kita perlu sekitar 3 butir. Nah, cara membuatnya sama seperti membuat nastar pada umumnya, jadi kita kocok dulu butter dengan gula halus. Ngocoknya nggak perlu lama-lama ya, sekitar 2-3 menit aja gitu. Kenapa sih mesti nggak boleh lama-lama? Karena kita kepengen tuh bentuk nastarnya tuh seperti yang kita inginkan. Kalau bulat ya bulat gitu, jangan sampai bulat bleber seperti apa tuh koin gitu ya. Itu biasanya karena mengocok gula dan butternya kelamaan. Nah, ini 3 macam ya butternya. Kemudian kita masukkan gula halusnya. Lalu kita kocok. Lalu kita masukkan kuning telurnya. Nah, begini saja sudah cukup. Kita matikan mixernya. Sekarang saya akan masukkan susu bubuk ya. Kemudian ada tepung maizena. Nah, untuk tepung terigunya jangan dimasukkan semua, ditahan kira-kira 20 gram gitu ya. Sambil nanti pas ngaduk kita lihat tekstur adonannya apakah sudah cukup atau terlalu lembek gitu. Nah, ini kita aduk gitu saja. Bisa digunakan juga pastry blender ya. Ini saya pakai pastry blender supaya lebih rata. Nah, lalu cara ngetesnya adalah kita ambil sedikit, kok masih berasa lembek. Nah, baru kita tambahkan lagi tepungnya. Bertahap gitu ya, tapi di resep ini sih saya udah hitung tepungnya ngepas. Kita aduk lagi. Karena biasanya suhu udara ruangan tempat kita kerja itu sangat mempengaruhi lembek atau kerasnya adonan. Kalau pas lembab gitu biasanya perlu sedikit lebih tepungnya ya, kira-kira 5-10 gram lagi atau 1-2 sendok makan. Nah, ini sudah cukup kira-kira kalau dipegang tuh kayak gini. Gitu ya, agak kalis tangan saya tuh nggak kena adonan ya. Nah, ini udah siap untuk ditimbang. Saya terbiasa nimbang kulitnya tuh 8 gram, sedangkan isian nanasnya itu udah dibulet-buletin dulu ya, supaya lebih gampang pas buatnya, itu 4 gram. Nah, sahabat kuliner, jangan pernah menguleni pakai tangan yang terlalu kuat. Artinya kayak nguleni roti kayak gitu tuh jangan, karena dia akan menyebabkan nastarnya keras juga gitu. Jadi kayak gini aja udah campur rata. Lalu kita siapkan
ini selai nanasnya dibulet-buletin dulu. Jadi kalau ada waktu di rumah gitu, pas nggak ngapa-ngapain, udah mulai nyiapin isian nastar kayak gini, jadi enak pas mau bikin. Lalu kita timbangnya seperti ini aja. Kalau misalnya timbang kok kayaknya ribet, ya boleh aja kalau mau pakai sendok ukur gitu juga boleh ya. Atau kira-kira ya, kalau udah biasa pakai kira-kira boleh aja. Tapi standarisasi ukuran dan rasa itu penting. Ini saya bentuk bulat seperti nastar kebanyakan, tapi banyak sekali model-model nastar yang bisa kalian kerjakan, tapi percaya deh pasti akan kembali ke bulat. Kalau misalnya pas bikin model burger gitu misalnya ya, tiba-tiba pesenannya ada 100 toples, pasti bakalan nangis. Jadi balik lagi ke bulat lagi. Ini dibuat seperti mangkok dulu supaya gampang ya. Lalu kita tangkupkan gitu. Kemudian dibulatkan. Nah, supaya bulatannya bagus, kita bentuk tangan seperti V gini ya. Nah, biasanya tuh suka pada enggan, aduh kayak capek bulet-buletin ya. Tapi percaya deh kalau sudah dikerjakan kalian pasti akan suka banget ya. Karena ini kerjaan nyandu banget. Jadi buletin dulu kosong kayak gini ya. Terus dibuat kayak mangkok. Dengan begini diisi satu bulatan ya. Jadi usahakan tangan kita nggak megang selai ya, supaya tangan kita nggak kena gula. Yang bikin nastar tuh tampilannya suka bercak-bercak kayak gitu. Kalau gini bersih, terus dibulatkan lagi. Nah, hindari ada retakan. Nah, sudah bulat, terus kita susun di loyang. Nah, nastar ini enggak mengembang ya, sehingga jaraknya cukup dekat-dekat saja nggak apa-apa. Nah, dengan cara ini tangan kita tidak akan menyentuh selainya. Nah, sahabat kuliner, ini sudah selesai saya bulat-bulatkan sempurna gitu ya. Hindari ada yang retak-retak. Pokoknya kalau lagi buletin tuh mesti serius banget. Supaya jadinya cantik seperti ini. Nah, sekarang saya pengen kasih tips sukses membuat nastar anti retak dan glowing ya pada oven Mito Fantasi 2 MO888. Ini tips saya adalah panggang dengan api atas bawah. Api atasnya itu 140 derajat, api bawahnya 150 derajat selama 20 menit aja. Nah, setelah 20 menit kita keluarkan, lalu kita poles, panggang lagi cukup 10 menit saja. Oven Mito ini punya termostat ganda. Kalau mau salah satu nyala juga bisa. Terus saya putar di fire fan atau ini kayak convection oven gitu. Api atasnya kita bisa ukur ya sampai 150 derajat kayak gini. Di sini api bawah juga bisa kita ukur. Nih ini 150 bawah, 140 yang atasnya ya. Lalu ini timernya ini langsung bisa nyala ya, dari mulai yang kalau di oven itu lampunya kan mati indikatornya. Nah, begitu kita nyalain timernya dia akan jalan. Ini saya pasang di 20 menit. Nah, sekarang saya akan masukkan nastar yang sudah siap panggang ini. Ini saya taruh di rak atas ya. Panggang selama 20 menit saja. Nah, nanti kalau sudah 20 menit kita keluarkan dari oven baru dipanggang. Setelah 20 menit kita keluarkan baru dipoles ya, polesi kuning telur boleh sampai 2 kali nanti ya, lalu panggang lagi 10 menit saja. Setelah 20 menit kita lihat ya kayak apa hasilnya. Nah, ini nastarnya udah setengah mateng,
tapi nggak ada yang retak ya, ini utuh semua bulat-bulat. Sekarang kita proses mengoles. Ini bisa kita gunakan kuning telur, ini bisa dicampur telur omega sama telur ayam biasa juga nggak apa-apa ya. Kalau suka warnanya lebih kuning atau orange itu pakai omega. Lalu gunakan kuas yang lembut kayak gini, ini dari nilon, tapi dia lembut banget kayak gitu ya. Nah, mulai deh kita polesi semua. Bagian atasnya aja, ke samping juga boleh ya. Nah, ini butuh kesabaran ya, supaya kuning telurnya tuh nggak banyak gumpal. Bagus juga kalau disaring dulu. Nah, sahabat kuliner, ini sudah saya poles 1 kali. Nah, kapan sih boleh kita poles lagi, timpa lagi gitu ya, supaya hasilnya lebih glowing. Nah, tandanya adalah kalau polesan pertamanya sudah kering. Keringnya nggak lama ya, jadi kayak gini tuh saya sentuh. Nah, dia udah nggak lengket, ya, udah nggak lengket berarti sudah boleh poles lagi. Makanya biasanya yang saya kerjakan adalah molesnya tuh urut ya, urut dari pertama misalnya ini, urut terus aja sampai akhir. Biasanya yang pertama ini sudah nggak lengket, bisa langsung kerjakan poles yang keduanya. Jadi mendapatkan nastar yang glowing itu emang pakai perjuangan ya. 2 kali poles itu lebih baik. Kalau mau 3 kali poles boleh juga. Nah, hasilnya lebih tebal. Ini bandingkan ini pertama, ini pertama masih sekali, ini udah 2 kali. Ini udah poles kedua ya, jadi glowing ini harus dipertahankan di dalam oven karena biasanya trikinya tuh di sini, begitu dipanggang lagi dia retak dan glowingnya hilang gitu, jadi buram. Nah, ini kita lihat ya, saya panggang lagi cukup 10 menit saja. Ini boleh di atas atau di bawah juga boleh ya, di rak tengah. Ini saya pakai rak atas. 10 menit kita pasang 10 menit. Nah, ini udah 10 menit kita lihat ya. Oh, apakah tetap glowing? Nah, ini liatin. Nah, nggak ada yang retak ya, nggak ada yang retak, masih glowing. Nah, kalau pengen lebih glowing, saya kasih tahu ya caranya ya. Ini kita sapu sedikit aja tuh. Nah, langsung mengkilap. Tuh, ini kan masih buram, langsung mengkilap kayak gini. Tuh ya. Nah, langsung glowing. Cantik sekali. Nah, disapu pelan aja, dia langsung lebih mengkilap. Pakai kuas yang lembut gitu ya. Nah, kerjakan untuk semuanya. Ini disapu sebentar aja dia langsung mengkilap. Kayak kaca. Nah, ini karena butternya kita sapu gitu ya. Nah, ini nastarnya jadi mengkilap banget ya. Nah, sekarang banyak juga yang nanya, bagaimana sih caranya supaya permukaannya ada gosong-gosongnya gitu. Jadi semburat warna kecoklatan. Itu caranya mudah ya. Kita pasang api atas di suhu 250 derajat langsung. Jadi tinggi banget kayak gitu. Panggangnya sebentar saja. Itu sekitar 3 atau 5 menit aja. Jadi ini kita panggang ulang ya. Sebentar saja. Kalau perlu kita jagain di depan ovennya supaya tidak sampai
keterusan ya, karena kalau terlambat ini juga tetap fire fan-nya di convection. Ini ya dalam rangka dapetin nastar yang ada semburat coklat-coklat di atasnya. Cukup dipanggang lagi 5 menit di suhu 250 derajat nih di oven Mito Fantasi 2 ya, MO 888.